Lee Chandler hidup sendirian di Quincy, Massachusetts. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan sebagai penjaga kebersihan sekaligus tukang serba bisa di beberapa gedung sewaan. Lee bekerja dengan rapi dan profesional, tapi selalu menjaga jarak. Tidak ada basa-basi, tidak ada kehangatan, hanya sekadar menyelesaikan tugas, lalu pergi. Good night, goodbye. Suatu hari, seorang penyewa yang dikenal kasar memanggilnya untuk memperbaiki pancuran kamar mandi. Bukannya berjalan lancar, pertemuan itu malah berubah jadi adu mulut. Lee terpancing emosi dan memarahi wanita tersebut. Tidak terima, si penyewa langsung mengusirnya dan melaporkan kejadian itu ke manajer gedung. I said get out! I can't. You're blocking the doorway. Lee kemudian dipanggil untuk dimintai penjelasan. Sang manajer menyarankan agar Lee meminta maaf demi meredakan situasi. Tapi Lee merasa dirinya tidak sepenuhnya salah. Manajer pun sadar Lee adalah pekerja yang sulit digantikan. Jadi sang manajer memilih menenangkan penyewa itu sendiri tanpa memaksa Lee meminta maaf. Malam harinya, seperti biasa, Lee pergi ke bar lokal sendirian. Lee minum dalam diam, tapi suasana tidak pernah benar-benar tenang. Tatapan beberapa pria di sana membuatnya tersulut, dan tanpa banyak alasan, perkelahian pun terjadi. Setelah itu Lee pulang ke apartemen kecilnya, tertidur di depan televisi, lalu bersiap menjalani hari yang sama lagi esoknya. Hidupnya terlihat tenang di permukaan, tapi jelas ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Beberapa minggu kemudian, saat sedang bekerja, Lee mendapat kabar bahwa kakaknya laki-lakinya terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Tanpa banyak pikir, Lee langsung bergegas menuju rumah sakit tempat saudara laki-lakinya itu dirawat. Namun, saat Lee tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Saudara laki-lakinya meninggal 1 jam sebelumnya. Kabar itu datang begitu saja, tanpa peringatan. Anehnya, ekspresi Lee hampir tidak berubah, tapi kalau diperhatikan lebih dekat, kesedihan itu tetap terlihat di matanya. George, sahabat saudara laki-lakinya Lee, menjelaskan bahwa George lah yang membawa saudaranya ke rumah sakit setelah saudaranya tiba-tiba pingsan. George juga menawarkan diri untuk mengabari keluarga Lee yang lain, termasuk paman mereka dan mantan istrinya Lee. Lee menerima tawaran itu, lalu pergi ke ruang jenazah untuk melihat saudara laki-lakinya itu untuk terakhir kalinya. Di perjalanan, kenangan lama kembali muncul. Lee teringat saat saudara laki-lakinya, yang bernama Joe, pertama kali didiagnosis mengalami gagal jantung. Dokter menjelaskan kondisi itu kepada keluarga, termasuk mantan istri Joe, Alice. Saat itu, Alice panik, tidak bisa mengendalikan diri, lalu pergi begitu saja dari rumah sakit, meninggalkan semua orang dalam situasi yang tidak nyaman. Hospital here. I'll be the bad guy, and you be in the hospital. You're going home. Kembali ke masa kini, Lee berdiri di hadapan tubuh saudaranya, tidak ada tangisan atau reaksi berlebihan. Lee hanya mengucapkan selamat tinggal dengan tenang, lalu keluar dan kembali menemui George. Setelah itu, Lee memutuskan untuk memberitahu anaknya Joe secara langsung. Lee menuju sekolah, tapi di tengah jalan mendapat informasi bahwa anaknya Joe sedang latihan hoki. Lee pun langsung menuju ke sana. I'm pretty sure he would have left for hockey practice by now. He's on the hockey team? No, they practice at Gloucester. Dalam perjalanan, ingatannya kembali melayang ke masa lalu. Lee teringat momen ketika mereka bertiga pergi memancing sekitar 10 tahun lalu. Saat itu, anaknya Joe masih kecil. Mereka bercanda, saling menggoda, dan berhasil menangkap ikan besar. Anaknya Joe begitu bangga, dan mereka merayakannya dengan penuh kegembiraan. Kenangan lain muncul. Lee pulang ke rumahnya, melihat Randy yang sedang sakit, lalu menghampiri anak-anaknya dengan penuh kasih sebelum masuk ke kamar mandi. Momen sederhana yang terasa hangat, tapi kini hanya tersisa sebagai ingatan. God, let him alone. Sesampainya di lapangan hoki di Gloucester, Lee melihat anaknya Joe, yang bernama Patrick yang sudah tumbuh jadi remaja yang cukup agresif di lapangan. Patrick bermain keras, bahkan sampai menyerang lawan, dan akhirnya dimarahi pelatih. Tapi Patrick tidak terlalu peduli. Saat melihat Lee, Patrick langsung menghampiri pamannya itu. Lee kemudian berbicara pelan dengan pelatih, lalu menyampaikan kabar duka kepada Patrick. Tanpa banyak kata, Patrick menerima kenyataan itu, memberitahu teman-temannya, lalu pergi bersama Lee. Di perjalanan, Lee menawarkan untuk mengantar Patrick ke rumah sakit, agar Patrick bisa melihat ayahnya. Sempat terjadi salah paham kecil di antara mereka, tapi tidak berlangsung lama. No, you said let's just go and then you get out of the car. Keduanya segera saling meminta maaf dan melanjutkan perjalanan. Sesampainya di rumah sakit, Lee menemani Patrick masuk ke ruang jenazah. Tapi, Patrick tidak sanggup berlama-lama. Baru beberapa detik, Patrick langsung keluar. Mereka kemudian pulang ke rumah Joe. Begitu masuk, Patrick langsung meminta izin untuk mengundang teman-temannya. Lee mengizinkan tanpa banyak komentar. Malam itu, rumah dipenuhi suara obrolan ringan. Pacarnya Patrick, Sharon, dan beberapa temannya duduk bersama, mengenang Joe dengan cara mereka sendiri. Yeah, I remember that. Mass, I swear to God. I really like those shots. Sementara itu Lee memilih duduk sendiri, makan dalam diam.
Kemudian Patrick mendekati Lee lagi dan meminta izin agar Sharon bisa menginap. Lee menyetujuinya. Mereka juga sempat membahas apakah perlu memberi kabar ke ibu Patrick, Alice. Setelah dipikirkan, mereka memutuskan untuk tidak menghubunginya. Di sisi lain, Lee justru teringat bagaimana kondisi Alice dulu yang sering mabuk dan tidak bertanggung jawab. Tanpa banyak bicara, Patrick diam-diam mengirim email kepada ibunya, memberitahukan apa yang terjadi. Malam itu terasa panjang. Di satu sisi ada keramaian kecil di rumah, di sisi lain ada keheningan yang tidak benar-benar bisa diisi oleh siapapun. Keesokan harinya di sekolah, pelatih memanggil Patrick ke ruangannya. Pelatih itu mencoba bicara dengan tenang, bilang kalau sang pelatih paham Patrick sedang melewati masa yang berat. Bahkan, pelatih itu mengaku akan lebih memaklumi kalau Patrick jadi lebih emosional di lapangan. Tapi tetap saja, ia menyarankan Patrick untuk istirahat beberapa hari. Bukan hukuman, lebih ke kekhawatiran supaya Patrick tidak melukai dirinya sendiri saat bermain. Sepulang sekolah, Lee datang menjemput dan mengajak Patrick ke kantor pengacara Joe. Tujuannya untuk mendengar pembacaan wasiat. Read your father's will. Do I have to be there? Awalnya semua terasa biasa saja, sampai akhirnya Lee mendengar sesuatu yang benar-benar tidak ia duga. Joe ternyata menunjuknya sebagai wali hukum Patrick. Lee langsung kaget. Selama ini Lee mengira Paman Donnie yang akan mengambil peran itu. Lee mencoba mencari cara untuk menolak, berdiskusi dengan pengacara, berharap ada celah untuk menghindari tanggung jawab tersebut. Tapi semua sudah diatur dengan rapi. Joe sudah memikirkan semuanya jauh-jauh hari. Bahkan, Joe sudah menyiapkan dana cukup besar untuk memastikan kebutuhan Patrick terpenuhi, sekaligus membantu Lee sampai mereka bisa menata hidup baru. Rencananya jelas, Lee diharapkan pindah kembali ke Manchester dan membesarkan Patrick di sana. Masalahnya, bukan soal uang atau tempat tinggal. Lee sendiri tidak yakin dengan dirinya. Ia tidak percaya bisa menjalani peran sebagai orang tua, bahkan untuk keponakannya sendiri. Meskipun hubungannya dengan Patrick cukup dekat, tetap saja ini hal yang berbeda. Penjelasan pengacara sebenarnya masuk akal dan terstruktur. Sang pengacara menjawab semua pertanyaan Lee tentang alasan Joe mengambil keputusan itu. Tapi, di dalam kepala Lee, semuanya mulai terasa berat. Kepanikan itu pelan-pelan membuka kembali luka lama yang selama ini ia tekan. Ingatan itu membawa Lee ke beberapa tahun sebelumnya, ke sebuah malam di Manchester yang mengubah hidupnya sepenuhnya. Malam itu, saat Randy dan anak-anak sudah tidur, Lee mengundang beberapa temannya ke rumah. Awalnya hanya kumpul santai, minum bir, ngobrol dan bermain permainan sederhana. Tapi semakin malam, suasana jadi makin tidak terkendali. Kebisingan itu akhirnya membangunkan Randy. Ia keluar dengan kesal, memarahi Lee, dan meminta semua orang segera pergi. Hey! You wanna keep it down? Your fucking kids are sleeping. Lee mengiyakan, dan benar-benar pergi. Di masa kini, Lee terlihat mulai tenggelam dalam ingatan itu. Pengacara mencoba menarik perhatiannya kembali ke percakapan. Pengacara itu menjelaskan bahwa Lee sebenarnya punya hak untuk menolak perwalian. Tapi ada konsekuensinya. Kalau Lee menolak, besar kemungkinan Patrick akan diasuh oleh Alice, yang sampai sekarang masih diragukan oleh banyak orang. Ucapan itu membuat Lee semakin tertekan. Lee mencoba berpikir jernih, tapi ingatan buruk itu kembali datang tanpa bisa ditahan. Malam itu, setelah semua tamu pergi, Lee memutuskan keluar sebentar ke toko terdekat untuk membeli beberapa barang. Dalam perjalanan, sempat terlintas di pikirannya bahwa ia lupa memasang kasa jendela dan lupa mematikan penghangat ruangan. Tapi Lee menganggap itu bukan masalah besar karena Lee hanya pergi sebentar. Saat kembali, pemandangan di depan rumahnya membuatnya berhenti. Banyak orang berkumpul, lampu kendaraan darurat menyala, dan suasana terasa kacau. Butuh beberapa detik sampai Lee benar-benar sadar apa yang terjadi. Rumahnya terbakar. Api sudah melahap hampir seluruh bagian rumah. Sementara keluarganya masih di dalam saat itu terjadi. Segalanya berubah dalam waktu yang sangat singkat. Petugas berhasil menyelamatkan Randy yang berada di kamar bawah. Randy ditarik keluar dalam keadaan panik, berteriak memanggil anak-anaknya. Suaranya penuh ketakutan dan putus asa. Sementara itu, Lee hanya berdiri. Lee tidak bergerak, tidak bicara. Seolah tubuhnya berhenti merespons semuanya. Lee hanya melihat petugas berusaha memadamkan api tanpa bisa melakukan apapun. Menjelang pagi, setelah api berhasil dipadamkan, Randy dibawa ke rumah sakit karena menghirup asap. Tapi bagi Lee, semuanya sudah berubah. Malam itu menjadi titik yang tidak pernah benar-benar bisa Lee tinggalkan. Di malam kebakaran itu, kabar cepat sampai ke Joe. Joe langsung bergegas ke rumah untuk menemani Lee. Situasinya kacau, penuh orang, dan penuh kepanikan. Setelah pencarian yang panjang, petugas akhirnya menemukan ketiga anak Lee. Mereka dibawa keluar dalam kantong jenazah. Pemandangan itu menghancurkan Lee sepenuhnya. Kehilangan satu anak saja sudah berat, apalagi 3 sekaligus. Dan semua itu terasa seperti akibat dari kelalaiannya sendiri. Rasanya sulit dibayangkan bagaimana Lee masih bisa berdiri setelah itu. Beberapa waktu kemudian, Lee dibawa ke kantor polisi bersama ayahnya dan Joe untuk memberikan keterangan.
Dengan suara yang berat, Lee menceritakan semua yang terjadi malam itu secara rinci. Our bedroom is in the downstairs, and so I go downstairs and I put a fire in the fireplace. Setelah mendengar penjelasannya, polisi menyimpulkan bahwa itu adalah kecelakaan. Tidak ada tuntutan. Mereka membiarkannya pergi. Keputusan itu justru tidak membuat Lee lega. Rasa bersalahnya malah semakin menekan. Dalam kondisi yang kacau, ia tiba-tiba merebut pistol dari seorang petugas dan mencoba mengakhiri hidupnya. Untungnya, orang-orang di sekitarnya bergerak cepat dan berhasil menghentikannya. Kembali ke masa sekarang, Lee seperti tersadar dari ingatan yang menyakitkan itu. Lee keluar dari kantor pengacara bersama Patrick, tapi suasana di antara mereka tidak benar-benar tenang. Saat menuju mobil, mereka mulai berdebat soal perahu Joe yang diwariskan ke Patrick. Lee ingin menjualnya untuk mengurangi biaya, sementara Patrick ingin mempertahankannya karena punya nilai kenangan. Perdebatan itu makin panas sampai seorang pejalan kaki mencoba ikut campur membela Patrick. Lee langsung tersulut dan hampir memulai perkelahian lagi. Patrick buru-buru menenangkan pamannya dan meminta maaf kepada orang tersebut. Setelah itu, mereka pergi ke pelabuhan untuk melihat perahu tersebut. George menjelaskan bahwa biaya perbaikan, terutama mesin, tidak murah. Di tengah pembicaraan itu, Lee mengungkapkan rencananya untuk membawa Patrick pindah ke Boston setelah pemakaman selesai. Patrick langsung marah. Ia tidak ingin meninggalkan hidupnya di Manchester, teman-temannya, dan semua yang ia kenal. Dari cara Lee bicara, Patrick mulai merasa pamannya sebenarnya tidak benar-benar ingin menjadi walinya. Ia tidak banyak membantah lagi, tapi jelas kecewa. Saat hendak pergi, Patrick menyebut bahwa ia tahu di mana ibunya berada. Hal itu justru membuat Lee kesal, karena ia tahu Joe sendiri tidak pernah benar-benar percaya pada Alice. Joe said he keeps breaking down like a son of a bitch. What? Since when are we supposed to be in Boston? Mereka kemudian pergi ke rumah duka di Beverly untuk mengurus pemakaman. Di sana, mereka mendapat kabar bahwa pemakaman harus ditunda sampai musim semi karena tanah yang membeku. Artinya, jenazah Joe akan disimpan di dalam pendingin untuk sementara waktu. Patrick tidak bisa menerima itu. Patrick panik dan kembali berdebat dengan Lee. Perasaan kehilangan yang selama ini Patrick tahan mulai keluar sedikit demi sedikit. It's like a perfect little hole in about 2 seconds. Beberapa waktu kemudian, Lee mengantar Patrick ke rumah pacarnya, Sharon, untuk latihan band. Patrick menghabiskan waktu di sana, mencoba menjalani hal-hal biasa seperti makan malam bersama Sharon dan ibunya. Aren't you gonna ask what happened? Malam harinya, Lee menerima telepon dari Randy. Randy menyampaikan belasungkawa dan meminta izin untuk datang ke kebaktian Joe bersama suami barunya. Lee mengizinkan dengan tenang. Obrolan mereka berjalan singkat sampai Randy menyebut bahwa Randy sedang hamil. Berita itu cukup mengejutkan Lee, tapi seperti biasa, ia menahan reaksinya dan hanya mengucapkan selamat. So long. Beberapa hari kemudian, meskipun pemakaman resmi ditunda, keluarga Chandler bersama George tetap mengadakan upacara untuk Joe. Banyak orang datang, menunjukkan rasa hormat mereka. Lee menjalani semuanya dengan wajah datar, menahan emosinya. Sementara itu, Patrick dikelilingi teman-temannya yang berusaha menguatkannya. Malamnya, Patrick kembali meminta agar Sharon bisa menginap. Tapi kali ini, Lee menolak. Hal itu memicu pertengkaran lagi. Ditambah dengan rencana pindah ke Boston yang terus ditolak Patrick. Do that anywhere. There's plenty of toilets and clogged up drains. Nice. Larut malam, saat Lee masih terjaga membaca, Lee mendengar suara gaduh dari dapur. Saat dicek, ternyata Patrick sedang mengalami serangan panik. Selama ini Patrick terlihat kuat, sibuk dengan aktivitas dan teman-temannya, tapi ternyata semua itu hanya cara untuk menghindari rasa kehilangan. Setelah beberapa saat, Patrick mulai sedikit tenang dan langsung masuk ke kamarnya, mengunci pintu. Lee yang khawatir, akhirnya mendobrak pintu tersebut. Lee tidak berkata banyak, hanya duduk diam di sana, memastikan Patrick baik-baik saja sampai remaja itu tertidur. Keesokan paginya, setelah semalaman memikirkan keadaan Patrick, Lee akhirnya membuat keputusan. Lee akan tetap tinggal di Manchester untuk sementara waktu, setidaknya sampai Patrick menyelesaikan tahun sekolahnya. Lee ingin memberi waktu bagi Patrick untuk menyesuaikan diri. Lee menyampaikan keputusan itu, dan berjanji Patrick tetap bisa kembali berkunjung kapan saja jika nanti mereka pindah. Tapi bagi Patrick, itu bukan solusi yang Patrick harapkan. Patrick hanya menerimanya dengan sikap dingin, tanpa banyak komentar. Keesokan harinya, Alice menelepon rumah dengan harapan bisa bicara dengan Patrick. Tapi Lee langsung memutus panggilan itu. Sikapnya jelas, Lee belum percaya sepenuhnya pada kondisi Alice. Tidak lama setelah itu, Patrick langsung marah. Patrick menuduh Lee sengaja menjauhkan dirinya dari ibunya dan seolah ingin mengatur seluruh hidupnya. Lee tetap tenang. Lee tidak terpancing. Lee menolak ide Patrick untuk tinggal bersama Alice dan hanya mengizinkan mereka bertemu untuk makan siang, itu pun dengan syarat Lee harus memastikan dulu bahwa Alice benar-benar dalam keadaan sadar. You hate my mother so much you won't even tell me she called. I don't want to talk about this anymore. Beberapa hari berikutnya,
Lee mencoba mencari pekerjaan di sekitar kota, tapi hasilnya nihil. Banyak orang di sana masih mengingat kejadian kebakaran itu, dan sebagian dari mereka percaya itu bukan sekadar kecelakaan. Tanpa perlu diucapkan langsung, pandangan mereka sudah cukup jelas. Lee dianggap sebagai penyebab tragedi itu. Di tengah situasi itu, Patrick meminta bantuan Lee untuk sesuatu yang cukup aneh. Patrick ingin diantar ke rumah Sharon, dan meminta Lee untuk mengalihkan perhatian Jill, ibu Sharon, supaya Patrick bisa punya waktu berdua tanpa gangguan. Awalnya Lee ragu, tapi setelah didesak, Lee akhirnya setuju. Knocking on the door every 20 seconds. Come on, man. Anyway, she's really nice. Lee duduk di ruang tamu bersama Jill. Wanita itu terlihat cukup tertarik dan mencoba mengajak ngobrol. Tapi seperti biasa, Lee sulit membuka percakapan. Jawabannya pendek, suasana jadi kaku, dan tidak ada koneksi yang terbangun. Tidak butuh waktu lama sampai Jill merasa canggung dan mengeluh pada Sharon. Akhirnya, rencana Patrick pun gagal dan mereka diminta pulang. I'm really sorry, but I can't sit down there much longer. Fascinating. Di perjalanan, Patrick meluapkan kekesalannya. Patrick mengkritik Lee yang dianggap tidak bisa berinteraksi seperti orang lain. Bagi Patrick, hal sesederhana ngobrol santai saja seharusnya tidak sesulit itu. Keesokan harinya, Lee menepati janjinya. Lee mengantar Patrick ke rumah Alice untuk makan siang. Di sana, mereka bertemu Alice dan suaminya. Setelah memastikan semuanya aman, Lee pergi. Tapi sebelumnya Lee mengingatkan Patrick untuk segera menghubunginya kalau terjadi sesuatu. Makan siang itu ternyata jauh dari nyaman. Suasananya canggung, percakapan terasa dipaksakan, dan tidak ada kehangatan yang benar-benar terasa. Harapan Patrick untuk momen yang lebih baik bersama ibunya tidak terwujud. What are you studying at school, Patrick? Dalam perjalanan pulang, Lee mencoba mengatakan bahwa Alice terlihat lebih baik sekarang, tidak seperti dulu. Tapi Patrick justru salah paham. Patrick mengira Lee sedang mencari alasan untuk menyingkirkannya. Keadaan makin memburuk saat Patrick menerima email dari suami ibunya. Isinya meminta Patrick untuk berkomunikasi dengan Alice lewat dirinya. Bagi Patrick, itu terasa menyakitkan. Seperti jarak antara dirinya dan ibunya semakin nyata. Beberapa hari kemudian, Lee diam-diam melakukan sesuatu untuk Patrick. Lee menjual beberapa koleksi senapan milik Joe, lalu menggunakan uangnya untuk membeli mesin baru untuk perahu peninggalan ayahnya. Saat mengetahui hal itu, Patrick benar-benar senang. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesuatu berjalan sesuai keinginannya. Patrick lalu mengajak Sharon naik perahu. Mereka menghabiskan waktu bersama di laut, mencoba melupakan semua hal yang sedang terjadi. Sementara itu, Lee menjalani hari seperti biasa, berjalan keliling kota untuk menyelesaikan pekerjaan kecil. Di tengah jalan, Lee bertemu Randy yang sedang bersama bayi barunya. Mereka saling menyapa dengan canggung. Lalu Randy mengajak Lee makan siang. Tapi sebelum Lee sempat menjawab, Randy mulai meminta maaf. Randy menyesal tidak ada untuk Lee setelah tragedi itu, dan juga menyesali kata-kata yang pernah Randy ucapkan dulu. Percakapan antara Randy dan Lee yang awalnya canggung pelan-pelan berubah jadi sangat emosional. Keduanya mulai terbawa perasaan, suara mereka gemetar, dan akhirnya sama-sama menangis. Randy berulang kali meminta maaf atas semua yang pernah terjadi, terutama karena Randy tidak ada untuk Lee di saat paling berat dalam hidupnya. Tapi Lee tidak bisa menerimanya. Lee menolak permintaan maaf itu, bilang Randy tidak perlu meminta maaf apapun. Lee juga menolak ajakan makan siang dari Randy, lalu pergi begitu saja. Jelas terlihat, semua yang selama ini Lee pendam akhirnya muncul ke permukaan. Luka itu belum pernah benar-benar sembuh. Malamnya, seperti yang sering terjadi, Lee pergi ke bar. Lee minum terlalu banyak, lalu terlibat dalam perkelahian dengan orang asing tanpa alasan yang jelas. Untungnya, George datang tepat waktu dan melerai sebelum semuanya jadi lebih buruk. George kemudian membawa Lee pulang dan merawatnya bersama istrinya. Setelah keadaan sedikit tenang, Lee mulai berpikir jernih. Lee menyadari satu hal penting, ia tidak sanggup tinggal di kota itu lagi. Terlalu banyak kenangan yang tidak bisa Lee hadapi. Akhirnya, Lee bicara dengan George dan istrinya. Lee meminta mereka untuk mengadopsi Patrick. Bahkan, ia menyerahkan seluruh dana perwalian yang ditinggalkan Joe agar mereka bisa merawat Patrick dengan baik. Setelah itu, Lee menyampaikan keputusannya langsung kepada Patrick. Lee menjelaskan semuanya dengan jujur. Patrick masih bisa tetap dekat dengan perahu milik ayahnya, bahkan bisa menggunakannya, tapi untuk urusan besar seperti keuangan, harus menunggu sampai Patrick cukup umur. Melihat Patrick mulai emosional, Lee akhirnya mengatakan alasan sebenarnya. Lee tidak bisa tinggal di Manchester karena tidak mampu menghadapi semua kenangan di sana. Itu terlalu berat untuknya. I can't beat it. Beberapa hari kemudian, Lee kembali ke Boston.
Lee mendapatkan pekerjaan, mencari apartemen yang cukup besar, seolah masih membuka kemungkinan kalau suatu saat Patrick ingin berkunjung. Lee mencoba menjalani hidupnya lagi, meski dengan cara yang sederhana. Saat musim semi tiba, Lee kembali ke Manchester untuk pemakaman Joe yang sempat tertunda. Upacaranya kecil, hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat. Sore harinya, Lee dan Patrick pergi melaut bersama menggunakan perahu. Mereka memancing seperti dulu. Tidak banyak kata yang diucapkan, tapi kebersamaan itu terasa cukup. Untuk sesaat, semuanya terasa sedikit lebih ringan.